Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Ayah bunda Qur'ani rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang pada muqaddimah atau prakata atau pendahuluan mengenai program tahsin tajwid Al-Quran yang dimana diadakan oleh Abaku. Insyaallah akan menggunakan modul yang insyaallah akan kami namai dengan Al-Muthul insyaallah ta'ala. Kemudian kita beranjak mengenai pembahasan mengenai tajwid Al-Quran secara definisi atau secara arti atau makna bahasa. Tajwid disamakan dengan tahsin karena merupakan masdar atau akar kata dari hassana yuhassinu tahsinan, dan tajwid merupakan akar dari jawwada yujawwidu tajwidan yang merupakan bermakna sama, yaitu memperbaiki atau memperbagus. Kemudian secara istilah kami mendapati arti atau makna yaitu membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan mengeluarkan huruf dari makhrajnya dan memenuhi sifat-sifatnya dan memerhatikan hukum bacaannya. Kemudian bagaimana hukum kita mempelajari tajwid Al-Quran? Yang pertama, secara praktek atau kita pengamalan dari bacaan tajwid Al-Quran tersebut, maka kami dapati dari guru-guru kami dan juga didapati dari sumber-sumber berupa sumber cetak bahwa didapati hukum untuk mempraktekkan bacaan tajwid dengan secara baik adalah fardu ain. Dan kita ketahui fardu ain adalah tidak terkecuali setiap kaum muslimin wajib untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4 dalam potongannya, warattilil Qur'ana tartila atau tartilan. Maka bacalah Al-Quran dengan tartil. Mengenai tartil ini kita dapati dari beberapa sumber, baik dari ucapan guru kami Ustaz Walid Abdurrahman hafizahullah ta'ala dan juga Syekh Faisal hafizahullah ta'ala, yang dimana terkhususnya dalam perangkuman buku beliau didapati perkataan Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha yang dimana menyifati qiraah atau bacaan Nabi, kana yaqra'u bisurati fayurattiluha. Beliau membaca sebuah surat dan juga mentartilkannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga diperjelas oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dimana mengkabarkan pada kita mengenai tartil, maka beliau menjelaskan pada kita huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu tartil adalah mentajwidkan atau memperbagus bacaan huruf dan juga mengetahui tempat berhentinya atau waqaf. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, ya, kita wajib untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik insyaallah ta'ala. Dan mengenai hukum atau teori bagaimana kita bisa membaca dengan baik dan mempelajari hukum-hukumnya, baik bagaimana atau apa itu nun sukun, tanwin, mim sukun, idgham dan lainnya, sampai pun kepada mad atau panjang dan sifat-sifatnya, itu sudah menjadi kewajiban bagi kita yang dimana bersifat fardu kifayah, yang dimana kelebih baikan bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Terlebih sebagai penambah bahkan penguat apa yang akan menjadi bahan praktek atau bacaan yang dipelajarinya. Kemudian mengenai keutamaan atau fadilah untuk mempelajari Al-Quran dan juga tajwid Al-Quran, ya, kita dapati ada 14 dalil di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun oleh
Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang kami sertakan di sini hanya sedikit. Yang pertama adalah memberi syafaat di hari kiamat bagi pembaca dan juga penghafal Al-Quran. Yang kita ketahui Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah dan juga hafalkanlah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Kemudian juga Al-Quran insyaallah merupakan salah satu amal terbaik, yaitu kita mempelajarinya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian itu kaum muslimin, yaitu yang selalu berta'allum atau belajar Al-Qur'an dan setelah paham maka mengajarkan kepada yang lainnya. Kemudian juga akan mendapatkan derajat yang tinggi sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan dibersamai malaikat yang berbakti dan juga mulia. Masya Allah. Kemudian juga banyak fadilah atau keutamaan yang lainnya yang Masya Allah tabarakallah menjadi motivasi kita untuk terus belajar Al-Quran dan tidak berhenti, tidak semangat dalam mempelajarinya dan juga menghafalnya, mentadaburinya, kemudian juga memahaminya dan juga mengamalkannya, dan insya Allah terakhir kita mendakwahkannya. Kemudian apa tujuan kita untuk mempelajari tajwid atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Yaitu untuk menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana juga menjaga hak-hak Al-Quran sebagai apa yang difirmankannya atau diucapkannya, yaitu agar kita membaca haknya dalam bacaan juga hafalan, yang insya Allah tidak akan merubah makna dengan kita menjaganya, tidak akan merubah hal-hal yang seharusnya tidak dirubah, dan insya Allah akan bersambung bacaan kita kepada guru-guru kita dan guru-guru dari guru-guru kita, dan insya Allah kita ikhtiarkan dengan hal tersebut yang bersambung kepada Rasulullah SAW dan bersambung pada malaikat Jibril alaihissalam. Dan insya Allah bacaan tersebut sesuai dengan bacaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Jibril alaihissalam. Ya insya Allah itu menjadi kebaikan bagi kita dan juga pahala bagi apa yang sudah kita ikhtiarkan. Amin Allahumma amin. Kemudian juga ada tambahan faidah, sebagaimana ada hadis yang dimana Rasul pernah bersabda, "Zainul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah atau perbaikilah atau perbaguslah bacaan Al-Quran yaitu dengan suara kalian. Ini suatu motivasi bagi kita untuk terus membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, suara yang indah. Sebagaimana Syekh Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim. Man lam yusahihi atau yujawidil Qur'ana athim. Li'annahu bihil ilahu anzala. Wahakadha minhu ilayna wassala." Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak membatulkan atau memperbagus bacaan Al-Qurannya, bisa saja dia berdosa. Karena Allah menurunkan dengan tajwid atau dengan baik, dan demikianlah Al-Quran darinya sampai kepada kita. Semoga Allah mudahkan langkah kita, Allah berkahi langkah kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan ujungnya Allah ridha kepada bacaan kita, dan insya Allah berpahala dan juga menjadi kebaikan bagi kita sebagai pembacanya dan orang yang mendengarkannya, bahkan yang belajar dari kita setelah kita mempelajarinya dengan baik. Insyaallah ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.